tujuan sebuah doa. Kita mulai dari kitab Kejadian, Bapak Ibu. Ayo buka Alkitabnya sama-sama. Nah, ini kita perhatikan baik-baik ya. Kejadian 1 ayat 26. Di ayat inilah kita menemukan tujuan dari sebuah doa itu. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kalau saudara semuanya sudah ketemu, saudara bisa menyimak ya. Sembari membacanya, mengikuti apa yang saya baca, saudara menyimak. Nah, saya mulai begini kalimat firman Tuhan, Ibu Bapak. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan kalimatnya kawan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Alkitab memberitahukan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan kalau memperhatikan lebih dalam lagi pada ayat-ayat berikutnya, Allah memberikan bagian dari dirinya kepada manusia pada saat penciptaan itu, yakni nafasnya, rohnya. Itulah yang merupakan bagian dari dirinya yang diberikan kepada manusia pada saat penciptaan itu. Sehingga manusia yang terdiri dari debu tanah ini maka menjadi makhluk yang hidup. Dalam terjemahan lain disebut a living being. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita maju lagi ke pasal berikut saudara-saudara. Tiba di pasal 3 ayat 8 misalnya begini. Lihat Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 8. Nah, perhatikan saya baca, kalimatnya berbunyi begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, lihat lagi saudara sebelum saya jelaskan keterkaitan antara pasal 1 ayat 26 dengan pasal 3 ayat 8 ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi dari keterangan pasal 3 ayat 8 ini kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui alasan pribadi mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Segambar dan serupa dengan Allah, alasannya adalah agar Allah dan manusia dapat memiliki hubungan pribadi. Sekali lagi, agar manusia dapat memiliki hubungan pribadi dengan Dia sang pencipta, dengan Allah. Bahkan bukan hanya supaya manusia itu memiliki hubungan pribadi, alasan lain kenapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya adalah supaya manusia itu bisa menerima kasih dari Allah dan Allah bisa berbagi kasih kepada manusia. Karena Alkitab memperkenalkan Allah adalah kasih. Kasih tidak bisa disebut sebagai kasih kalau tidak ada objek penerimanya. Oleh karena itu Allah berbagi, Allah memberikan, manusia menerima. Nah, jadi Ibu Bapak, sekarang menjadi tampak jelas pada kita semuanya bahwa alasan kenapa kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah, dan kemudian kita ditempatkan di tamannya, di Taman Eden, Taman Sukacita itu, supaya terbangun hubungan pribadi. Sebab Alkitab memberitahukan Allah sewaktu-waktu datang berkunjung, berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi ada hubungan pribadi antara Allah dengan manusia. Nah, dari sini jelas bagi kita tujuan kenapa Alkitab meminta kita berdoa.
Tujuan kenapa harus berdoa, tujuannya adalah supaya kita dapat menyatakan rupa dan gambar Allah. Saya ulang sekali lagi, tujuan kenapa Allah meminta kita berdoa atau kenapa kita harus berdoa, supaya kita bisa menyatakan rupa dan gambar Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita ini kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bahkan bagian dari diri Allah itu ada di dalam diri kita. Karenanya kita tidak akan pernah bisa eksis menyatakan rupa dan gambar Allah kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Allah. Kalau kita tidak ada dalam doa. Kalau kita tidak berdoa. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia dalam pasal 1 ayat 26. Ada tujuannya. Tujuan Allah supaya kita mewujudkan keinginannya, mewujudkan kehendaknya di atas alam semesta ini. Berkuasa atas burung-burung, bahkan juga atas segala sesuatu yang diciptakannya. Allah ingin mewujudkan kehendaknya itu melalui kita. Nah, bagaimana kita bisa mampu mewujudkan kehendaknya kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Dia? Kita tidak akan pernah bisa melepaskan otoritas besar yang Dia berikan pada kita sebagai makhluk yang serupa dan segambar dengan Dia untuk berkuasa atas segala sesuatu yang Dia ciptakan, yakni atas ikan-ikan, atas burung, bahkan juga atas ternak, atas seluruh bumi, serta segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik dalam otoritas yang Dia telah berikan ini, Ibu Bapak, kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Allah. Karena itu doa itu menjadi salah satu sarana terbangunnya hubungan yang intim dengan Dia, hubungan yang dekat dengan Dia. Ketika hubungan kita dengan Allah itu terpelihara, terbangun secara baik, maka kita bisa menyatakan rupa dan gambar Allah itu dengan baik pula. Kita bisa mengoperasikan otoritas yang Dia telah berikan kepada kita. Kita bisa berkuasa atas segala sesuatunya, bahkan segala sesuatu yang datang dari muka bumi ini. Apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, apakah itu rintangan, apakah itu pencobaan, apakah yang lain-lain yang mencoba datang menghancurkan atau menjatuhkan kehidupan saudara, kita bisa melepaskan otoritas itu secara baik kalau hubungan dengan Allah tetap terjaga, tetap terpelihara. Jadi kalau kita kemudian diminta oleh Alkitab doa, haleluya, kita didorong supaya terus berdoa, bukan hanya karena Tuhan mau menjawab doa, Ibu Bapak. Lebih dari situ tujuan itu, supaya kita bisa menyatakan rupa dan gambar Allah itu dengan baik. Yang paham katakan amin yuk Bapak Ibu, haleluya. Sama seperti ikan tidak akan bisa hidup kalau dia di luar dari air, kawan. Oh, itu ikan akan dalam hitungan yang tidak terlalu lama akan segera mati. Begitu pula dengan tanaman tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik kalau dia dipisahkan dari sumber hidupnya, yaitu tanah dan air. Dia akan segera mati. Manusia, kita, ciptaan yang serupa dan segambar dengan Dia ini, seharusnya menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa mencukupkan diri kita kalau kita tidak melekat dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, tidak memiliki hubungan dengan Allah, atau kalau kita terpisah dari sumber kehidupan kita itu. Tapi herannya kan masih banyak manusia, termasuk orang-orang Kristen, yang menganggap bahwa dia bisa mencukupkan dirinya sendiri. Nah, banyak orang-orang yang menganggap bahwa dia mampu
mampu mengerjakan, mengurusi segala sesuatunya dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Dia menganggap dia bisa hidup di luar dari Allah. Tapi Alkitab memberitahukan bahwa kita tidak akan pernah bisa menyatakan rupa dan gambar Allah kalau kita terpisah dari sang sumber kehidupan, dari sang sumber pemberi otoritas itu, yaitu Allah. Karenanya kita harus terus-menerus bergantung pada Dia. Kita harus terus-menerus melekat dengan sumber itu. Bagaimana caranya? Doa. Jadi kalau saudara pahami ini, saudara akan menjadi gemar berdoa, ibu bapak. Luar biasa kuasa yang ada pada kita itu. Tapi itu nggak akan bisa termanifestasi dengan baik kalau kita tidak dekat dengan Allah, tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Nah, saya berharap teman-teman sekalian menyadari ini, mengerti ini. Jadi lebih dari sekadar untuk menerima jawaban doa. Kenapa kita diminta berdoa itu? Supaya rupa dan gambar Allah, otoritas itu bisa beroperasi dengan baik. Rupa dan gambar Allah bisa terjaga dengan baik. Masih ingat saudara Musa ketika dia naik di atas gunung, lalu 40 hari 40 malam lamanya dia di sana bersama-sama dengan Allah dalam hadirat Allah. Begitu dia keluar dari gunung itu, ibu bapak, turun dari gunung itu, wajahnya mencerminkan kemuliaan Allah. Tak seorang pun yang berani menatap wajahnya. Sampai-sampai akhirnya Musa harus mengambil kerudung menutupi wajahnya. Kemuliaan Allah yang luar biasa itu tampak dalam rupa dan wajahnya Musa. Wow, itu karena Musa memiliki hubungan dengan Allah. Saya yakin dan percaya kita ini juga begitu. Kalau hubungan dekat dengan Allah, waduh, kemuliaannya itu nampak sekali. Rupa dan gambar Allah itu nampak. Saudara akan tampak berbeda dari orang-orang Kristen lainnya, dari orang-orang percaya lain. Yang kedua nih, tujuan dari doa. Pasal 1 ayat 26. Saya baca sekali lagi, ibu bapak. Demikian kalimatnya ya, kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dari apa yang dicatat oleh ayat Alkitab ini, maka kita mengerti bahwa tujuan dari doa yang kedua adalah untuk memberi kebebasan kepada Allah campur tangan dalam urusan di bumi ini. Saya ulang, memberi kebebasan kepada Allah untuk campur tangan dalam urusan di bumi ini. Nah, pasal 1 ayat 26 itu kan memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kepada kita kuasa. Kita adalah pemegang kuasa atas segala sesuatu yang Dia ciptakan, atas alam semesta ini, atas bumi ini. Kitalah pemegang kuasanya. Tanda petik sebenarnya begini, kita ini adalah Allah, tanda petik. Kita ini adalah Allah atas ciptaan Tuhan semesta alam yang ada di muka bumi ini. Kita penguasanya. Oleh karena kita penguasanya, ibu bapak, maka Allah berharap merencanakan melalui kita, sang penguasa alam semesta ini, sang penguasa ciptaan ini, melalui kita kehendaknya dinyatakan. Apa yang Dia rancang, apa yang terjadi di sorga turun di muka bumi melalui kita. Nah, saya coba ajak kita melihat apa kata kitab Mazmur pasal 33 ayat 11. Nah, perhatikan sebentar ibu bapak. Mazmur pasal 33 ayat 11. Demikian bunyinya. Saya baca untuk kita sekalian ya. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Rancangan Allah itu tetap, tidak berubah. Apa yang Tuhan tetapkan itu selama-lamanya. Jadi oleh karena Allah telah menetapkan manusia sebagai penguasa atas alam semesta,
Dan untuk itulah maksud daripada penciptaan itu. Sebagaimana yang kita baca tadi di dalam kitab Yesaya pasal 14. Pasal 24 ayatnya yang ke-14. Setelah kita tadi melihat apa yang dikemukakan oleh Yesaya pasal 14 itu. Coba perhatikan ya, 24 sekali lagi saya baca. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikianlah yang akan terlaksana. Oleh karena Tuhan hanya akan melakukan apa yang Dia rancang, mengerjakan apa yang Dia maksud. Dia setia dengan apa yang Dia rancang itu, Bapak Ibu. Dia tidak akan menabrak apa yang Dia sudah maksudkan itu. Maka apa yang Dia rancang, apa yang Dia maksud itu akan tetap selamanya dan tidak akan berubah, Bapak Ibu. Karena itu kita mengenal Allah kita ini adalah Allah yang berintegritas. Karena Dia tidak pernah menabrak apa yang Dia rancang atau menabrak apa yang Dia firmankan. Jadi Dia itu selalu stabil. Nah, di Alkitab tadi disebut bahwa manusia itu dirancang, dimaksud, ditempatkan di muka bumi ini untuk menjadi penguasa. Jadi karena manusia itu ditempatkan, dirancang sebagai penguasa, maka Allah menghargai apa yang Dia rancang ini, Dia maksud ini. Sehingga Dia tidak semena-mena serta-merta tanpa melibatkan manusia melakukan apapun sesuka hatinya di muka bumi ini. Dia sangat jaga itu otoritasnya. Dia sangat jaga itu rancangan atau kehendaknya atau maksudnya semula ketika menciptakan manusia. Hanya karena Dia Allah, Dia yang menciptakan manusia. Dia sangat menyadari bahwa Dia harus konsisten dengan apa yang Dia sudah tetapkan dari semula. Manusialah penguasa atas alam semesta. Memang Dia sang pencipta, tapi karena Dia sudah mengangkat dan menetapkan manusia sebagai penguasa atas alam semesta, atas ciptaannya. Jadi kalau Dia mau melakukan sesuatu di muka bumi ini, Dia pasti melibatkan manusia. Dia tidak abaikan manusia sebagai penguasa yang telah Dia angkat. Saudara pernah tahu begitu ada seorang pemimpin, atau ada seorang teman, dia percayakan kita sesuatu hal, tapi kemudian Dia yang kerjakan apa yang Dia percayakan pada kita itu. Nah, Allah kita nggak kayak begitu. Dia angkat kita, Dia percayakan kita, Dia jaga, Dia hormati. Karena itu Dia berintegritas, Dia konsisten. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, yang dilakukan Allah apa? Allah tidak mengubah maksud dan tujuan semula ketika menciptakan manusia, yakni sebagai makhluk yang berotoritas, yang berkuasa atas segala alam semesta dan ciptaan Allah. Dia tidak mengubah dan tidak mengambil otoritas itu, tetap memberikan otoritas itu kepadanya. Namun demikian, supaya manusia yang sudah berdosa ini bisa melihat, bisa mengenal, mengerti kehendak Allah dan melepaskannya, menerapkannya, membangunnya di alam semesta ini. Maka manusia harus memiliki kedekatan dengan Allah melalui doa. Jadi ketika kita doa itu, Ibu Bapak, kita sedang memberikan kebebasan kepada Allah untuk campur tangan atas urusan-urusan di muka bumi. Makanya kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita memberi kesempatan bagi Dia untuk campur tangan. Kalau kita nggak minta Dia campur tangan, Dia nggak akan campur tangan. Kalau kita nggak bebaskan Dia campur tangan, Dia nggak akan lakukan. Dia sangat memberikan perhatian kepada apa yang Dia sudah rancang itu, apa yang Dia sudah tetapkan itu. Karenanya Ibu Bapak, doa itu memberikan kebebasan kepada Allah untuk berkarya lebih lagi melalui hidup kita, atas hidup kita, atau membuat Dia campur tangan atas kehidupan kita. Ayo. Saudara butuhnya apa? Saudara perlunya apa? Doa, minta Dia campur tangan. Angkat tangan pada Tuhan, maka Dia akan terus bergerak
dan melakukan perkara-perkara hebat atas kita. Itulah tujuan doa, memberi kebebasan bagi dia untuk campur tangan atas urusan apapun di muka bumi. Apa saja. Urusan keluarga kah, urusan pekerjaan, urusan masa depan, urusan apa saja. Kalau saudara doa, itu saudara memberikan tempat bagi dia untuk dia bisa bergerak. Karenanya kawan, jangan pernah tidak bergairah untuk berdoa. Karena tujuan-tujuan doa itu lebih dari sekadar apa yang kita pikirkan, mendapatkan jawaban doa, meminta dan lain sebagainya. Tidak. Itu membuat kita bisa menyatakan rupa dan gambar Allah, membuat otoritas bisa beroperasi dengan baik, sehingga kita memang sebagaimana adanya yang Allah ciptakan, yang Allah rancang dari semula, berkuasa. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah, kedekatan dengan Allah, bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang berotoritas, yang berkuasa? Tuhan memberkati kita sekalian.